Halo pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami di FM Sport, saluran terdepan yang menyajikan realita dan fakta di balik panggung lapangan hijau. Harapan akan kebangkitan sepak bola Italia kembali menemui jalan buntu. Legenda hidup AC Milan, Paolo Maldini, bersama rekannya Leonardo, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, pada 27 Juli 2026. Keputusan dramatis ini diambil setelah mereka baru menjabat selama 16 hari sebagai Direktur Teknik dan Penasihat FIGC. Kepergian Maldini yang sangat mendadak ini menyingkap tabir krisis kepemimpinan di tubuh federasi, sekaligus mempertegas masa kelam dan mundurnya prestasi tim nasional Italia di kancah global. Maldini didatangkan pada pertengahan Juli 2026 oleh Presiden FIGC untuk merancang era baru bagi Gli Azzurri. Setelah sempat menjajaki kemungkinan merekrut pelatih kelas dunia seperti Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti, Maldini dan Leonardo akhirnya sepakat untuk menunjuk Andrea Pirlo sebagai juru taktik baru timnas Italia. Namun, penunjukan tersebut dibatalkan secara sepihak oleh jajaran elit FIGC pada menit-menit terakhir. Alasannya, Pirlo saat ini terikat kontrak sebagai duta Fonbet, sebuah perusahaan judi asal Rusia. Hukum di Italia secara tegas melarang segala bentuk promosi dan afiliasi perjudian dalam olahraga. Gagalnya kesepakatan ini memicu keretakan fatal antara Maldini, Leonardo, dan Presiden Malago. Pernyataan Maldini, merasa dikhianati. Meski belum menggelar konferensi pers berskala besar, Maldini beserta Leonardo telah menyampaikan pengunduran diri mereka secara langsung kepada Malago. Menurut laporan dari berbagai media internal Italia, Maldini merasa dikhianati oleh sikap federasi. Ia menilai bahwa penolakan terhadap Pirlo, serta lepas tangannya Malago saat krisis ini mendapat kritik tajam dari Menteri Olahraga Italia, menjadi bukti nyata bahwa FIGC tidak benar-benar menginginkan perubahan fundamental. Perbedaan visi yang sangat mencolok ini membuat Maldini menyimpulkan bahwa proyek restrukturisasi timnas Italia tidak akan pernah bisa berjalan di bawah bayang-bayang birokrasi federasi saat ini. Kepergian Maldini dalam waktu kurang dari 3 pekan ini menjadi representasi sempurna dari kegelapan yang sedang menyelimuti sepak bola Italia. Kemunduran ini ditandai oleh beberapa faktor krusial yang mengakar kuat. Hat-trick gagal ke Piala Dunia, sepak bola Italia saat ini berada di titik terendah secara prestasi, ditandai dengan kegagalan tragis mereka menembus putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun, 2018, 2022, dan 2026. Ini adalah rekor terburuk dalam sejarah Gli Azzurri. Birokrasi dan politik internal yang kaku, insiden batalnya Pirlo karena masalah kesepakatan sponsor komersial menunjukkan bahwa struktur FIGC belum siap beradaptasi dengan realitas sepak bola modern. Selain itu, ketidakmampuan mereka memberikan kepastian proyek kepada pelatih incaran membuktikan lambannya eksekusi federasi. Kehilangan figur pemimpin, kehadiran Maldini awalnya disambut sebagai secercah harapan. Namun, kepergiannya membuktikan bahwa figur paling dihormati di Italia sekalipun tidak berdaya melawan sistem usang di internal federasi. Mundurnya dua legenda AC Milan ini memvalidasi kritik yang selama bertahun-tahun disuarakan oleh para pengamat dan pendukung Gli Azzurri, bahwa FIGC adalah organisasi yang bobrok, sangat birokratis, dan lebih mengutamakan politik internal daripada kemajuan sepak bola. Kegagalan penunjukan Andrea Pirlo hanyalah puncak gunung es dari masalah struktural yang jauh lebih mengakar. Berikut adalah analisis mengapa sistem federasi Italia dianggap sangat bermasalah sehingga membuat figur sekaliber Maldini dan Leonardo muak. Sama seperti kasus Roberto Baggio pada 2010, perekrutan Maldini dan Leonardo sejak awal diyakini hanya sebagai langkah panik Presiden FIGC untuk meredam kemarahan publik setelah rentetan kegagalan timnas Italia. Maldini dan Leonardo didatangkan untuk menjadi tameng pelindung bagi para petinggi federasi. Namun, FIGC salah perhitungan. Maldini dikenal sebagai sosok yang sangat berpegang teguh pada prinsip dan integritas, sementara Leonardo adalah direktur olahraga kawakan yang paham betul seluk-beluk manajemen klub top Eropa, seperti PSG dan Milan. Keduanya menolak keras jika hanya dijadikan pajangan tanpa diberikan otonomi penuh untuk merombak sistem. Alasan pembatalan Andrea Pirlo karena masalah sponsor komersial, Fonbet, menunjukkan betapa kaku dan amatirnya cara kerja FIGC. Kurangnya uji tuntas, due diligence dalam manajemen sepak bola modern,
latar belakang kontrak komersial seorang calon pelatih seharusnya sudah diselesaikan pada tahap awal negosiasi oleh tim legal federasi, bukan dipermasalahkan di menit-menit akhir saat kesepakatan sudah tercapai. Dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit sepak bola Italia bukan terletak pada kurangnya talenta di lapangan, melainkan pada kanker birokrasi di kursi kepemimpinan FIGC. Tanpa adanya perombakan total, revolusi, di jajaran petinggi federasi, sepak bola Italia diprediksi akan terus terpuruk dalam siklus kegagalan yang sama. Sangat disayangkan tim besar seperti Italia malah terpuruk begitu lama, karena bobroknya sistem di federasi mereka. Bagaimana menurut Sobat Sport? Apakah Italia akan bangkit dan kembali ke panggung besar dunia? Silahkan komen di bawah.